Salut poupée. Bonjour. Ya halo, selamat datang kembali di channel Novian Grapes bareng gua Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film tentang salah satu sekolah SMA di Perancis yang terancam ditutup karena persentase kelulusan muridnya sangat rendah. Namun anehnya, pihak sekolah malah merekrut guru terburuk yang ada di negara itu untuk jadi pengajar. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama, mending langsung saja kita masuk ke filmnya. Seluruh sekolah SMA di Prancis mengumumkan kelulusan peserta didiknya yang mencapai 86%. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang masa pendidikan di Prancis. Sementara itu, di SMA Jules Ferry, suasana dan kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Ya, banyak media melaporkan bahwa sekolah tersebut memiliki persentase kelulusan yang paling rendah, yaitu hanya 12%. Keesokan harinya, inspektur akademi, wakil inspektur, dan kepala sekolah mengadakan rapat untuk membahas buruknya kinerja siswa. Ketiganya bingung mencari penyebab kegagalan yang dialami siswanya. Padahal mereka telah mempekerjakan guru-guru terbaik yang ada di Prancis untuk mengajar di Jules Ferry. Pihak sponsor mengancam akan berhenti mendanai sekolah tersebut di tahun depan jika tingkat kelulusan tak mencapai 50%. Karena udah kebangetan puyeng, akhirnya para petinggi sekolah membuat strategi baru yang belum pernah dicoba oleh siapapun sebelumnya. Ya, mereka berniat untuk merekrut guru-guru terburuk di negaranya. Keputusan tersebut memang terbilang gila, tapi sang inspektur meyakinkan cara ini akan berhasil. Sebab ia berpikir kalau negatif bertemu negatif maka akan menghasilkan sesuatu yang positif. Voilà, aux pires élèves, les pires profs. Kemudian kita diperkenalkan dengan guru-guru terburuk tersebut. Yang pertama adalah Miss Gladys. Ia merupakan guru bahasa Inggris yang terkenal killer karena selalu menindas muridnya yang bodoh. Lalu yang kedua ada guru matematika yang sangat malas dalam mengajar bernama Cutiro. Ia adalah orang yang sangat santuy di segala situasi dan kondisi. Bahkan ketika sedang memancing, ia pernah ditarik ke tengah danau oleh ikan karena ketiduran. Yang ketiga ada guru penjas yang sangat menyukai olahraga ekstrim bernama Eric. Yang keempat ada guru kimia bernama Albert. Ia telah dipecat 11 kali sebagai seorang guru karena eksperimennya berbahaya dan mengancam nyawa. Yang kelima ada guru filsafat bernama Maurice. Ia berpegang teguh pada kalimat kalau ada yang sulit kenapa harus pilih yang mudah. Ya, metode mengajar yang ia berikan sangat aneh dan selalu menyusahkan muridnya. Lalu yang keenam ada guru bahasa Perancis bernama Amina. Ia merupakan satu-satunya guru yang paling mantep di antara yang lain. Tapi masalahnya, si Amina ini gampang bener kegerahan. Sehingga ketika mengajar, ia selalu menggunakan pakaian yang kurang bahan. Yang ketujuh ada Anthony Polocon. Ia merupakan guru sejarah yang hanya memahami materi mengenai Napoleon Bonaparte. Singkat cerita, mereka bertujuh datang ke SMA Jules Ferry secara bersamaan sehingga menarik perhatian banyak orang. Kemudian, kepala sekolah memperkenalkan mereka semua ke guru lainnya. Lalu ia memberi julukan pasukan elit untuk ketujuh guru tersebut. Bref, je compte sur vous pour les aider autant que possible. Jam mengajar pertama pun dimulai. Miss Gladys memasuki kelas pertamanya dan ia minta masing-masing murid memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Namun beberapa murid tak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Hal itu membuat Miss Gladys marah dan ia langsung melempar kapur ke arah muridnya. Salah satu siswi bernama Nektarin berinisiatif untuk memperkenalkan diri tanpa harus ditunjuk terlebih dahulu. Miss Gladys pun mempersilakannya. Dan ternyata si Nektarin ini jago bener bahasa Inggris sehingga ia aman dari serangan Miss Gladys. Good morning, my name is Nektarin, I'm 16. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang siswa yang sudah 3 kali nggak lulus bernama Bullard. Melihat ada yang telat, Miss Gladys langsung menjadikan Bullard sebagai target lemparan kapur darderdornya. You got a problem, Bullard? Kelas berikutnya adalah pelajaran matematika. Cutiro yang memiliki sifat malas itu sengaja datang terlambat 20 menit untuk masuk ke kelas. Setelah itu, ia menuliskan namanya secara asal-asalan hingga membuat para murid tak bisa membaca tulisannya. Kepala sekolah yang curiga pun memantau cara Cutiro mengajar. Tapi sayangnya, ia malah ketahuan oleh Cutiro. Lalu, Cutiro minta izin ke kepala sekolah buat ngudut dulu bentar di luar sampai jam pelajaran berakhir. Di kelas lain, Polocon berniat mengisi mata pelajaran sejarah.
Namun, ia melihat ada seorang wanita bernama Mary sedang berdiri di depan para murid. Polocon kemudian meminta Mary untuk segera duduk di kursi belakang. Saat sedang menyampaikan materi tentang Napoleon Bonaparte, tiba-tiba Mary mengangkat tangan dan memperkenalkan dirinya ke Polocon. Di sini Mary mengatakan bahwa ia adalah guru bahasa Jerman yang sedang mengajar di kelas tersebut. Mendengar itu, Polocon pun kaget lalu ia minta maaf dan langsung bergegas keluar karena telah masuk kelas yang salah. Saat istirahat makan siang, Polocon dan Mary terlihat saling melirik. Tapi di sini Polocon masih merasa malu atas kejadian di kelas sebelumnya. Guru yang lain membohongi Polocon dengan mengatakan kalau lirikan mata Mary menandakan ketertarikannya pada Polocon. Karena perkataan temannya itu, akhirnya Polocon mulai merasa percaya diri dan kembali melirik Mary. Jam istirahat pun telah selesai. Eric yang mengajar olahraga meminta siswanya untuk memanjat pohon tanpa pakai pengaman. Lalu Eric menegur siswa bernama Budin karena ia tak memperhatikan apa yang disampaikan Eric. Moi, c'est Nectarine. Setelah selesai olahraga, para murid mulai merasa kelelahan dan tak bersemangat untuk mengikuti kelas berikutnya. Namun saat Amina memasuki kelas, mereka semua langsung pada melek dan kembali seger. Seperti biasa, Boulard yang datang agak terlambat terkejut melihat guru bahasa Perancisnya ternyata sangat aduhai. Mata Boulard tak berpaling melihat ke Amina, hingga membuatnya gagal fokus dan akhirnya ia terjatuh. Di sini Boulard langsung mengatakan pada Budin kalau ia sangat menyukai pelajaran bahasa Perancis. Boulard yang dikenal bandel itu pun menunjukkan sikap baik saat mengikuti kelas yang diajar Amina. Kini giliran kelas filsafat. Maurice menyuruh siswa dan siswinya untuk duduk di atas meja dan menulis di atas kursi. Ya, prinsipnya adalah membuat sesuatu yang mudah menjadi sangat sulit. Setelah itu, ia berjalan dan menjadikan seorang siswa sebagai gantungan baju. Tapi siswa tersebut tiba-tiba malah marah. Disinilah Maurice berfilsafat bahwa gantungan baju itu seharusnya tidak dapat berbicara. Kelas berikutnya adalah kelas kimia. Albert yang sering melakukan eksperimen berbahaya itu mencampurkan beberapa bahan kimia. Namun ia lupa mengukur takarannya. Sehingga uji coba yang dilakukannya itu justru gagal total dan membuat seluruh kelas dipenuhi oleh busa deterjen. Sepulang sekolah, Polocon menghampiri Mary untuk meminta maaf atas kesalahannya. Ia terlihat sangat excited, hingga tak sadar kalau dirinya hampir saja ditabrak. Tapi untungnya ia diselamatkan oleh Mary. Kemudian Polocon memeluknya sebagai ucapan terima kasih. Tapi teman Mary yang bernama Dolores langsung menegurnya karena pelukannya itu terlalu keras hingga membuat Mary kesakitan. Beberapa hari kemudian, para siswi mulai tak tahan dengan cara mengajar para guru baru tersebut. Nectarine pun berencana ingin melaporkan masalah ini ke orang tuanya. Tetapi Boulard tiba-tiba memberikan pembelaan, khususnya terhadap Amina. Pada minggu berikutnya, beberapa orang tua melaporkan keluhan anak mereka ke kepala sekolah. Ada seorang bapak yang melaporkan bahwa tas anaknya hangus terbakar setelah mengikuti kelas kimia. Lalu, orang tua yang lain melaporkan kalau anak mereka mengalami cedera tulang setelah pelajaran olahraga. Kepala sekolah mencoba menjelaskan bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab setiap guru memiliki cara tersendiri dalam mengajar. Sementara itu, Eric yang sedang mengajari praktek bola basket tak sengaja melempar bola ke siswi yang mengalami masalah penglihatan. Karena merasa bersalah, akhirnya Eric meminta semua murid menutup mata sebagai bentuk rasa kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Kepala sekolah mulai memikirkan aduan dari wali murid. Lalu ia menghubungi wakil inspektur akademi dan menjelaskan masalah para guru baru tersebut. Tapi wakil inspektur seakan tak peduli dengan keluhan yang disampaikan. Akhirnya kepala sekolah bertindak sendiri dengan mensabotase kelas para guru baru tersebut. Sabotase pertama dilakukan terhadap Miss Gladys dengan cara mengelem semua kapur di mejanya dan mengikatkan tali pada penghapus papan tulis. Sehingga saat Miss Gladys melempar, penghapus tersebut justru berbalik arah dan mengenai wajahnya. Lalu sabotase kedua dilakukan kepada Chutiro. Saat kelas matematika, Chutiro yang terbiasa ngajar sambil duduk santai itu pun mengeluarkan kursinya.
Namun tiba-tiba kursi yang ia duduki mengeluarkan aliran listrik yang membuatnya melompat ke tembok. Ketika berbalik badan, ternyata cat tembok tersebut belum kering. Alhasil warna catnya ikut nempel di baju si Chutiro. Sementara Polocon yang selalu menyampaikan materi tentang Napoleon Bonaparte merasa kesal. Sebab papan tulis di kelasnya terdapat tulisan yang tak bisa dihapus. Hal itu jelas membuatnya ke-distract. Kepala sekolah kemudian mensabotase kelas Polocon dengan menampilkan PowerPoint tentang sejarah Perang Dunia. Karena materi itulah yang seharusnya disampaikan oleh Polocon ke muridnya. Di lab kimia, Albert kebingungan karena semua alat yang biasa ia gunakan untuk eksperimen dimasukkan ke dalam lemari kaca yang terkunci. Alhasil, Albert pun hanya mengajari tentang reaksi yang terjadi saat air dicampurkan dengan soda dalam satu wadah yang sama. Sedangkan Amina disabotase dengan membuat ruang kelasnya menjadi sangat dingin agar ia tak melepas bajunya lagi. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Polocon yang sedang jatuh cinta pada Mary tersebut kembali curhat kepada Maurice dan Eric. Di sini Polocon mengatakan kalau kemarin ia memeluk Mary terlalu keras hingga membuatnya kesakitan. Tapi Eric dan Maurice justru mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Polocon bukanlah sebuah kesalahan. Sebab perempuan memang menyukai pria yang memiliki otot dan kekuatan. Kemudian Eric menyuruh Polocon untuk kembali memamerkan otot serta kekuatannya di depan Mary. Ia sengaja cari perhatian dengan melakukan pengeboran jalan saat Mary dan Dolores pulang. Ya, Polocon berharap Mary tertarik dan kagum dengan apa yang ia lakukan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mary dan Dolores menganggap kalau kelakuan Polocon sangatlah aneh dan gak masuk akal. Setelah itu, Mary dan Dolores langsung pergi meninggalkan Polocon begitu saja. Keesokan harinya, para guru mulai mengalami frustasi lantaran cara mengajar mereka mulai dibatasi oleh kepala sekolah. Mengetahui hal tersebut, wakil inspektur segera mengadakan rapat mendadak. Kemudian semua guru kompak meminta wakil inspektur memberikan mereka kebebasan dalam mengajar jika ingin dapat hasil yang terbaik. Tanpa pikir panjang, wakil inspektur langsung memberikan hak mutlak terhadap para guru tersebut untuk mengajar senyaman mereka. Pasukan elit itu pun merasa bahagia setelah mendengar keputusan tersebut. Sekarang mereka bebas melakukan apapun ketika sedang mengajar. Polocon dengan leluasa bisa menyampaikan materinya mengenai Napoleon Bonaparte. Bukan hanya itu, Polocon bahkan diizinkan menggunakan seragam Kekaisaran Prancis saat di dalam kelas. Ia benar-benar menikmati perannya sebagai guru sejarah, dan hal tersebut jelas menarik perhatian Mary yang ternyata mengintipnya dari luar. Begitupun dengan Chutiro, ia dengan bebas bisa mengajar sambil tiduran di hammock. Lalu saat pelajaran bahasa Inggris, Bular terlihat mulai mengikuti kelas dan mengerjakan soal yang diberikan oleh Miss Gladys. Tapi kebebasan yang diberikan wakil inspektur membuat Miss Gladys semakin barbar. Ia melemparkan puluhan kapur secara random ke para muridnya. Di satu momen, Bulat berusaha menjahili Nektarin dengan menjambak rambutnya. Lalu Nektarin mengadukannya ke Miss Gladys. Namun bukannya membela, Miss Gladys justru malah memotong rambut kuncir kuda milik si Nektarin. Madame, y a Boulard qui me tire les cheveux. Don't fuck with me, Boulard. Albert yang mengajar kimia memanfaatkan kebebasan ini sebaik-baiknya. Eksperimen yang ia lakukan berubah jadi yang tidak masuk akal hingga mengancam jiwa. Bahkan hampir setiap kelas yang ia isi berakhir dengan sebuah ledakan. Sedangkan Maurice memanfaatkan kebebasannya untuk menyuruh murid-muridnya berjalan toples. Tujuannya adalah agar mereka paham tentang alam, termasuk angin yang menembus masuk ke dalam tubuh manusia. Sementara itu, di kelas bahasa Perancis, seluruh siswi meniru dan mengikuti cara berpakaian Amina yang sangat aduhai. Oula, passe par la fenêtre. Ya, metode liar yang diberikan guru tersebut nampaknya mulai berhasil menarik perhatian anak-anak di lingkungan sekitar sekolah. Banyak cerita seliweran mengenai guru yang mantap, asik, eksplosif, dan kebebasan menyatu dengan alam. Bonjour. Beberapa hari kemudian, banyak sekali orang yang datang ke Jules Ferry untuk mengikuti pembelajaran. Padahal mereka bukanlah murid dari sekolah tersebut.
Beberapa guru mulai bingung dengan situasi ini. Lalu salah satu guru bernama Migo melihat kepala sekolah berjalan ke atas gedung. Ia berpikir kalau kepala sekolah akan melompat. Namun ternyata ia hanya ingin memastikan berapa banyak jumlah orang yang ingin berniat masuk Jules Ferry. Kemudian kepala sekolah menyimpulkan kalau persentase kehadiran meningkat hingga 120%. Sekolah Jules Ferry kini menjadi prioritas utama bagi remaja sekitar yang ingin melanjutkan sekolah. Pasukan elit yang sebelumnya dibenci juga kini mulai banyak memiliki fans dan mendadak berubah jadi selebriti di kalangan murid baru. Sementara itu, Polocon yang udah kebangetan ngebet dapetin Mary berusaha tampil maco dengan menunggangi kuda. Tapi bukannya kelihatan mantep, Polocon malah terlihat konyol karena kuda yang ia bawa itu malah kabur saat klakson mobil berbunyi. Menjelang semester akhir, SMA Jules Ferry mengadakan tryout sebagai bentuk latihan sebelum ujian sesungguhnya. Namun ketika hasil ujian keluar, ternyata nilai yang didapat para murid sangatlah mengecewakan. Bahkan persentase kelulusannya menurun dari yang 12% menjadi 3%. Jumlah murid yang ada di kelas 12 sebanyak 100 orang. Artinya hanya 3 orang murid yang berhasil lulus di tryout tersebut. Kepala sekolah dan para guru mulai pasrah. Mereka tak tahu harus melakukan apa. Perjuangan yang mereka lakukan selama ini seakan hanya sia-sia. Akhirnya, kepala sekolah diam-diam menemui wakil inspektur. Lalu ia memberitahu bahwa strategi wakil inspektur untuk merekrut guru terburuk tersebut hasilnya adalah gagal total. Anehnya, inspektur malah tertawa dan mengatakan kalau hasil terburuk itulah yang memang ia harapkan. Ya, ternyata wakil inspektur menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Dengan persentase serendah itu, besar kemungkinan inspektur akademi akan dipecat dan ialah yang akan dipromosikan jadi penggantinya. Ia sama sekali tak peduli dengan nasib SMA Jules Ferry ke depannya. Bahkan ia juga mengancam akan mengirim kepala sekolah ke Guyana apabila kebusukannya dibongkar. Itulah alasan mengapa wakil inspektur memilih guru terburuk di Perancis untuk mengajar di Jules Ferry. Sebab ia tahu kalau para guru terburuk itu tak akan bisa memperbaiki keadaan. Secara mengejutkan, Polocon ternyata mendengar semua percakapan tersebut. Lalu ia segera memberitahu teman-temannya kalau ternyata mereka direkrut bukan karena yang terbaik, tetapi karena yang terburuk. Sontak, pasukan elit itu pun mulai kesal dan tak terima dicap sebagai guru terburuk. Mereka semua berhasrat untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan wakil inspektur adalah suatu kesalahan terbesar. Polocon kemudian menyampaikan idenya, di mana ia berencana ingin mencuri kertas ujian di gedung kementerian. Karena udah terlalu emosi, akhirnya yang lain pun setuju dengan ide Polocon. Mereka semua kompak menyusun strategi di malam hari. Miss Gladys melakukan latihan dengan melempar buah, karena nantinya ia akan jadi garda terdepan dalam misi yang akan mereka jalani. Pagi hari pun tiba, pasukan elit mulai menjalankan misinya. Mereka ikut gabung dalam kerumunan massa yang sedang demo di luar gedung kementerian. Gladys yang berada di depan memanfaatkan skill pasifnya dengan melempari tameng polisi. Lalu saat polisi mulai bergerak maju, Gladys pura-pura pingsan di jalan agar tidak tertangkap. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobil. Ya, Gladys bersama Chutiro dapat tugas untuk berjaga di luar, sementara yang lain menerobos masuk ke dalam gedung kementerian. Di depan akses masuk, Amina coba mengalihkan perhatian para penjaga dengan kecantikannya. Setelah penjaga tertarik, guru yang lainnya perlahan memasuki gedung dengan mindik-mindik. Maurice kemudian diminta untuk mengacaukan fokus penjaga di ruang sidang. Ia mengajak penjaga tersebut untuk merelaksasikan pikiran sambil membayangkan suasana alam yang indah. Maurice, comme on a dit, t'es sûr? Juste bonjour. Saat petugas mulai terpengaruh, Albert, Eric, dan Polocon segera bergerak maju menuju ruang penyimpanan berkas. Setibanya di sana, Eric melihat banyak sekali titik merah. Lalu ia berpikir bahwa titik tersebut adalah sensor pengaman untuk mendeteksi kedatangan seseorang. Namun perkiraannya salah, ternyata titik merah tersebut hanyalah lampu ruangan yang tak memiliki sensor apapun. Ketika lampu menyala, mereka bertiga menemukan berangkas kertas ujian yang mereka cari dalam keadaan terkunci. Albert pun segera melakukan racikan bahan kimia untuk meledakkan berangkas tersebut. Dan tiba-tiba
Ya, ledakan yang dihasilkan oleh racikan kimia Albert tersebut sangatlah kecil, bahkan sama sekali tak memiliki daya ledak. Beberapa saat kemudian, Chutiro masuk ke ruangan dengan sangat santai. Lalu ia bertanya mengapa berangkas belum terbuka. Mereka kompak menjawab bahwa berangkas tersebut terkunci dengan angka 6 digit di gemboknya. Chutiro yang memiliki keahlian dalam matematika dan angka itu pun langsung melakukan perhitungan untuk mencari 6 angka yang dimaksud. Tapi hal tersebut tak berhasil, sebab ada banyak kemungkinan untuk bisa menemukan 6 angka acak berderet dengan tepat. Alhasil mereka semua berasumsi untuk menebak angka yang dijadikan kode berangkas tersebut. 7, 3, 2, 9, 8, 7. Lalu Chutiro meyakinkan kalau besar kemungkinan angka yang dipakai adalah berdasarkan tanggal ketika sang menteri dilantik. Albert kemudian mencoba membuka kode berangkas, dan ya, ternyata apa yang dikatakan Chutiro benar. Berangkas itu akhirnya terbuka, lalu mereka dengan cepat langsung mengambil kertas ujian yang bersifat rahasia tersebut. Di sekolah, Pak Migu yang sedang mengajar Bullard menemukan peta kementerian di ruangan milik pasukan elit. Lalu ia melaporkannya ke kepala sekolah. Namun saat kembali ke kelas untuk mengambil tas, Pak Migu justru dikunci dari luar oleh si kepala sekolah. Tapi ia menduga kalau yang menguncinya adalah si Bullard. Dua hari kemudian, petugas kebersihan membuka kunci tersebut. Pak Migu langsung keluar untuk menghampiri kepala sekolah dan melaporkan kenakalan Bullard. Tapi laporannya tak direspon oleh kepala sekolah. Akhirnya ia berencana untuk mengirim surat itu langsung ke kementerian. Vous êtes qui? Vous allez où comme ça? Di hari yang sama, para murid diminta untuk mengikuti tryout kedua. Kali ini pasukan elit menjelaskan bahwa soal ini merupakan soal yang sama saat ujian sesungguhnya nanti. Entre immersion Bodini, jamais de quoi ils sont capables. Ya, Bodin melihat ada banyak foto Polocon dan kelompoknya ketika mencuri berkas soal di kementerian. Disinilah Bodin percaya kalau soal tersebutlah yang nantinya akan diujikan pada ujian akhir semester. Namun saat selesai mengerjakan soal, para murid justru keluar dengan raut wajah yang kecewa. Ternyata soal yang mereka kerjakan adalah soal untuk tingkat SMP. Artinya Polocon dan kelompoknya telah mencuri berkas soal yang salah. Namun Bullard tetap menghargai upaya yang telah dilakukan oleh para guru barunya itu. Ia menjelaskan ke temannya kalau semua guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk anak didiknya. Qu'est-ce que tu racontes? Le brevet. Elle t'emmerde la calculette. Et ça m'était pas arrivé depuis le diplodocus. Kini hanya tersisa 2 minggu sebelum ujian akhir semester. Semua orang di Jules Ferry mulai hilang harapan. Bahkan Polocon menemui kepala sekolah untuk memberikan surat pengunduran diri. Ia sadar kalau apapun yang dilakukannya nanti tak akan bisa membantu siswanya. Sesaat sebelum keluar gedung sekolah, Polocon tiba-tiba dihampiri oleh Mary. Guru bahasa Jerman itu mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Polocon yang melarikan diri bak seorang pengecut. Perkataan Mary tersebut seakan menampar Polocon yang terlalu muda untuk menyerah. Tetapi Polocon yang sudah putus asa tetap melanjutkan jalan keluar gedung sekolah. Ketika semua orang sedang mengemas barangnya, tiba-tiba terdengar suara orasi dari atas gedung. Vous vous sentez nul? La garde meurt, moi aussi, je suis nul. Ternyata itu adalah suara Polocon yang berusaha memotivasi para guru dan muridnya untuk tidak menyerah. Ia meyakinkan semuanya bahwa hasil terbaik masih bisa didapatkan jika mereka memanfaatkan waktu 2 minggu untuk belajar dengan giat. Mulai hari itu, para murid mengikuti pembelajaran bersama di aula. Mereka semua diminta menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing gurunya. Début juillet, ça vous dirait? Dimulai dari kelas bahasa Perancis, sang guru idaman yaitu Amina membuat aturan khusus, di mana semua siswa diminta untuk menutup mata ketika ia sedang membacakan sebuah puisi. Sementara saat pelajaran bahasa Inggris, semua murid diizinkan untuk menggunakan helm agar terhindar dari lemparan kapur Miss Gladys. Ketika kelas filsafat, para murid melihat Maurice minum kawa-kawa. Lalu mereka sadar kalau selama ini Maurice mengajar dalam keadaan mabuk. Dengan begitu, maka mereka hanya tinggal memutarbalikkan materi atau omongan yang disampaikan oleh Maurice. Sementara itu, Eric kembali memberikan menu latihan dan olahraga yang lebih keras dari sebelumnya agar kebugaran badan muridnya terjaga. Mereka semua mulai menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya, termasuk minum ramuan aneh yang dibuat oleh Albert.
Beberapa saat kemudian datanglah wakil inspektur. Ia merasa heran dengan semangat para murid dalam belajar. Hal itu jelas membuatnya khawatir. Sebab jika persentase kelulusan murid Jules Ferry mencapai 50%, maka dirinya lah yang akan dipindah ke negara dengan angka pendidikan terendah. Parce qu'on ne passe pas de 3 à 50%. GH, plus 9 plantes colombiennes non divulguées. Les moustiques en Guyane, c'est des pigeons. Singkat cerita, hari ujian akhir semester pun akhirnya tiba. Seluruh murid mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Namun, pikiran dan konsentrasi mereka terganggu dengan kelakuan pengawas ujian, yaitu si wakil inspektur. Dia dengan sengaja mengganggu konsentrasi murid Jules Ferry dengan berbicara sangat keras di telepon. Lalu, ia mondar-mandir sambil bernyanyi dan menghentakkan kakinya ke lantai. Eh ben voilà. Très bien. Satu minggu kemudian, hasil ujian pun akhirnya keluar. Di sini terlihat para guru memasang raut wajah yang kecewa. Ya, ternyata persentase kelulusan Jules Ferry cukup meningkat dari 12% menjadi 49%. Namun, hasil tersebut tak berarti apa-apa, sebab syarat yang diberikan agar sekolah tersebut tetap dibuka adalah harus mencapai angka kelulusan 50%. Tu t'arrêtes jamais, Maurice. Honte à toi, Napoléon. On s'est vraiment tous dépassés. Di tempat lain, wakil inspektur justru senang dan merayakan kemenangannya dengan minum di hadapan atasannya. Lalu di sini ia mengungkapkan bahwa itu semua memang sengaja ia rencanakan untuk menggeser posisi inspektur utama. Di saat semua orang sudah mulai pasrah menerima hasilnya, tiba-tiba kepala sekolah mendapat surat dari kementerian yang isinya menyatakan kalau Bular tak tercatat di daftar peserta ujian. Ternyata laporan Pak Migu sebelumnya telah disetujui kementerian. Lalu mereka memutuskan kalau Bular sudah dipastikan tidak lulus dan tak bisa ikut ujian akhir semester di tahun ini. Boulard, vous avez bien travaillé, Boulard. Dengan berkurangnya satu peserta, maka secara otomatis persentase kelulusan pun ikut meningkat jadi 50%. Semua orang merayakan dengan mengangkat Bular layaknya seorang pahlawan. Pasukan elit sangat bahagia setelah kerja keras mereka akhirnya berbuah manis. Je crois que c'est le moment où je dois te féliciter. Le cauchemar pour Hélène. Sesuai perjanjian, pasukan elit juga mendapat bonus dan diperbolehkan pindah ke sekolah manapun yang mereka inginkan. Namun para guru tersebut memutuskan untuk tetap di Jules Ferry membantu setengah murid lainnya yang tak berhasil lulus. Boulard. Merci de votre invitation. C'est l'immense d'un chèque, un échec. Sementara itu, wakil inspektur yang sebelumnya sangat sombong kini justru merasakan ketakutan yang luar biasa. Ya, ia dipindah tugaskan oleh atasannya ke daerah terpencil, yaitu Guyana. Di akhir film, Polocon mendapat ciuman mesra dari Mary sebelum seluruh guru melakukan sesi foto untuk buku tahunan. Dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dipermudah dalam segala urusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.